EDS cukup terganggu mentalnya atau secara psikologis karena ternyata upaya hukum yang dilakukan oleh tim lawyer dari Jessica, begitupun dengan sikap ataupun argumentasi atau viti-viti yang berada di medsos ternyata nyampe ke pihak lawan, dan itu ternyata cukup berperan besar mengganggu psikologis dari EDS, termasuk juga timnya mereka gitu ya. Bisa jadi si papa ini sudah mengalami kekacauan, mungkin ya, mentalnya mungkin lemah. Kita nggak tahu ya, kita nggak menuduh bahwa si papa ini memakai atau tidak ya. Beredar isu, ayah Mirna sedang tertekan, bahkan dihubung-hubungkan dengan penggunaan obat terlarang. Ahli ekspresi menilai, membaca kondisi kesehatan mental ayah Mirna seperti sedang terganggu. Hal tersebut diiringi dugaan adanya indikasi yang dipengaruhi oleh barang-barang terlarang. Benarkah sikap arogan dari ayah Mirna selama ini hanya untuk menutupi kesalahannya atas kepergian Mirna Salihin? Tapi bisa jadi ya, karena efek eksternal. Kita nggak tahu ya, kita nggak menuduh bahwa si papa ini memakai atau tidak ya. Saya tidak menuduh, tapi faktor itu banyak hal ya. Yang pasti kita bukan memastikan, tapi namanya pengambilan data ya, bisa jadi data itu salah, terbaca oleh kita, bisa jadi itu tepat kan gitu. Karena dari pengalaman kita 8 tahun menyelesaikan masalah-masalah mental, yang artinya saya kok menduga ya, satu, memang kalau ngomong emosi itu kalau orang sedih, kita punya pemandangan yang banyak ya, selain sosok papa yang anaknya meninggal. Juga yang lainnya mungkin saya nggak usah menjelaskan. Sepertinya dari gestur tubuhnya, dari mimik mukanya, dari statement yang dia utarakan itu kan beda sekali kan. Ini enggak seolah dia itu pakar hukum, betul nggak? Kalau saya lihat seperti itu. Sesekali dia merasa bahwa dirinya sangat-sangat luar biasa benar dan banyak orang support. Tapi sekali dia minta maaf atas kesalahannya tapi mengunggah lagi. Ini kan sebenarnya umpama mental diibaratkan kan naik turun ya, nggak stabil lah bahasanya. Bisa jadi si papa ini sudah mengalami kekacauan, mungkin ya, mentalnya mungkin lemah sebelum si Mirna itu meninggal. Saya melihat seperti itu, karena waktu itu meletupnya luar biasa ya, antara sedih dan yang pasti bukan gembira, enggak ya, antara sedih kecewa itu kurang nampak yang mana gitu. Artinya dia gugup dengan gimana caranya selesai atau cara menutupi atau bagaimana lah. Artinya itu nggak jelas di papa. Artinya mungkin bisa jadi ya, si mental ini sudah mulai nggak stabil gitu. Ketika Mirna meninggal, alhasil satu kekacauan itu di mentalnya udah berkecamuk tuh. Antara sudah mentalnya lemah, akhirnya dia punya yang namanya mental block. Akarnya sudah nggak diabaikan, akarnya ini sudah nggak jelas. Antara dia kecewa anaknya meninggal, antara sedih anaknya meninggal, atau ada salah satu case yang sebenarnya itu ditutup oleh dia. Kurang lebih seperti itu. Ya jelas banget kelihatan bedanya ya, ketika pertama kali dia Pak Darmawan masih berani gitu ngomong di depan publik, di depan media lebih tepatnya, bahwa hati-hati aja tuh segala macam gitu ya. Sepertinya mungkin ada entah pihak yang mungkin dekat dengan Pak Darmawan atau bahkan mungkin pihak Otonya sendiri yang tanda petik mungkin memperingatkan Pak Darmawan bahwa salah satu dari kata-kata kamu tuh bisa bahaya loh, secara hukum tuh bisa kena pasal, entah misalnya pencemaran nama baik lah atau apa dan sebagainya gitu. Sehingga buat saya yang terjadi adalah agak melembek nih gitu ya, karena memang istilahnya ya bisa jadi memang masuk pasal itu gitu, daripada urusan lah ya udahlah, oke lah, ngalah aja lah. Dan buat saya itu cuma menunjukkan bahwa Pak Darmawan Salihin itu orangnya praktis gitu aja. Lalu yang kedua, ternyata dengan upaya hukum yang terjadi atau yang dilakukan oleh tim lawyernya Jessica, termasuk juga kawan-kawan netizen, itu cukup mengganggu konsoliditas ataupun kesolidan dari tim lawan, kawan. Karena ada sebagian
bingung mesti menyikapinya seperti apa, karena mereka menyadari bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu cukup fatal. Jadi mereka ini cukup terganggu dengan peran netizen di medsos-medsos, termasuk juga upaya hukum dari tim lawyernya Jessica. Lalu yang ketiga, ada sebagian yang kemungkinan menggunakan jurus 1000 bayangan gitu ya, karena berusaha untuk menyembunyikan diri, karena mereka menyadari apapun upaya hukum yang mereka akan lakukan sebagai counter dari tim lawyer ataupun netizen di medsos, mereka tahu akan serba salah. Lalu yang keempat, yang pernah aku sebutkan sebelumnya, ada 1-2 orang yang kemungkinan besar akan berbalik arah. Nah, itu kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat, kawan. Jadi kita tunggu saja. Ayah Mirna Salihin dinilai takut atas perbuatan yang telah dilakukannya kemarin-kemarin, yang telah banyak memojokkan Otto Hasibuan, pengacara Jessica. Ketakutan ayah Mirna ini terlihat usai Otto dan para rekannya menegaskan akan mengambil langkah hukum kepada beberapa pihak yang diyakini telah merekayasa kasus Jessica. Namun, usai Edi Darmawan Salihin meminta maaf pada Otto menerima permintaan maaf Edi Salihin. Otto mengaku tidak pernah merasa sakit hati atas perlakuan Edi Salihin kepada dirinya. Otto justru mengajak ayah Mirna Edi Salihin untuk membongkar dan menguak fakta yang sebenarnya dalam kasus Jessica. Jadi saya berharap bahwa institusi pun sebaiknya bisa bekerjasama dengan kami. Ya, kami bersiapkan bukti-buktinya. Ya, kalau bukti-bukti kami ini tidak relevan, tidak kuat, ya tolak aja, nggak apa-apa, singkirkan. Tapi kasih pintu dong untuk kami bisa menjelaskannya. Saya katakan Pak Salihin, saya nggak pernah dendam sama Anda. Oke, tetap itu ya Pak. Saya tidak pernah marah. Harapan saya, kalau boleh, kita duduk bersama. Kita runding bersama. Mau nggak mendengarkan keterangan saya? Bahwa ada bukti-bukti yang saya peroleh, bahwa ternyata itu bukan matinya Mirna itu bukan karena saya tidak. Coba dengar dulu lah, buka pintu hatimu, buka pintu pikiranmu. Kalau ini kamu bisa dengar dan kamu bisa terima, kan urusannya selesai. Nggak perlu ada proses hukum kan? Ya kan, tidak perlu. Jangan Pak Edi menutup pintu. Ada kemungkinan lain daripada itu. Semuanya manusia ini bisa hilaf. Saya aja bisa hilaf tadi, sampai minta maaf juga. Polisi juga bisa hilaf, hakim bisa hilaf. Tapi kita tetap cari kebenaran. Jadi kalau boleh pesan saya Pak Salihin, udah duduk sama-sama aja. Kita pecahkan kasus ini bersama-sama. Kalau Pak Edi juga tetap ngotot mengatakan Jessica bersalah tanpa membuka pintu di hati dan tidak mau melihat fakta sebenarnya, Pak Edi juga bisa hatinya jadi susah. Nggak tentram kita kalau begitu kan. Kalau saya firm, saya yakin betul tidak bersalah Jessica-nya, makanya saya tenang gitu. Saya tidak merasa ragu. Tapi Pak Edi kan bisa jadi gundah kan, kalau merasa meyakini Jessica bersalah padahal tidak itu. Jadi ya belum terlambat, saya kira bisa kita duduk bersama, kita pecahkan bersama.